Halo sahabat desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Peduli Desa 87. Nah, pada video ini saya akan share kepada Anda tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang, di mana Kementerian Desa melalui Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait prioritas penggunaan dana desa 2022, yaitu Peraturan Menteri Desa atau Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Artinya peraturan ini adalah pedoman atau dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2022. Lantas, aspek apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu? Secara umum, setelah mempelajari Permendes ini, saya menyimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 mendatang berorientasi kepada pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program SDGs desa. Artinya, dana desa tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur, melainkan pembangunan mental dan ekonomi masyarakat desa. Hal ini tercantum dalam rumusan 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs desa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 mendatang. Adapun ke-8 tipologi itu yaitu: yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan; yang kedua, desa ekonomi tumbuh merata; yang ketiga, desa peduli kesehatan; yang keempat, desa peduli lingkungan; yang kelima, desa peduli pendidikan; keenam, desa ramah perempuan; ketujuh, desa berjejaring; dan yang kedelapan, desa tanggap budaya. Itulah 8 tipologi prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 mendatang. Dari ke-8 tipologi ini ada 18 tujuan SDGs yang menjadi turunannya, yakni sebagai berikut. Nah, demikianlah sahabat desa 18 mandat undang-undang untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 mendatang. Jadi, penyusunan RKP desa dan APB desa tidak boleh menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam penetapan perumusan prioritas penggunaan dana desa. Karena di dalam Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa, penggunaan dana desa tahun 2022 tersebut terdapat dalam pasal 10 dijelaskan bahwa ayat pertama, masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ayat 2, partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara: pertama, terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan; kedua, prioritas penggunaan dana desa, menyampaikan usulan program dan atau kegiatan; memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes, serta ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Ayat 3, pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Jadi, sebagai efek domino dari aturan tersebut, sudah jelas maka prioritas penggunaan dana desa yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai rancangan pembangunan desa haruslah merupakan ada unsur aspirasi masyarakat desa. Dan ini termaktub dalam pasal 11 ayat 2 bagian C. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan
hasil pendataan SDGs oleh desa, data yang disediakan oleh kementerian, dan yang ketiga aspirasi masyarakat desa. Itulah sekilas informasi yang bisa saya sampaikan terkait Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Tentunya apa yang disampaikan tadi adalah bersifat umum. Mengenai detail dari program-program apa saja yang bisa dijalankan, itu bisa diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Yang jelas, salah satu program yang wajib dijalankan oleh pemerintah desa di tahun 2020 mendatang yaitu bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan stunting. Untuk hal ini insya Allah saya jelaskan di video selanjutnya. Intinya sahabat desa, sekali lagi penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Jadi bagi Anda yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa, apakah sudah diundang oleh pemerintah desa untuk membahas RKP desa? Jika belum, maka apa yang disampaikan tadi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 bisa menjadi acuan atau dasar Anda dalam mengusulkan atau mengusung aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam RKP desa yang selanjutnya akan disahkan dalam RAP desa. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi teman-teman BPD di seluruh Indonesia dan juga bagi sahabat desa atau masyarakat secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.